Selamat pagi siswa kelas 11. Untuk pertemuan kali ini kita masuk materi baru, yaitu program linier yang biasa disingkat dengan PROKLIN, dan kita masuk pada bagian yang pertama. Program linier adalah suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari, misalkan permasalahan dalam bidang pertanian, perdagangan, industri, dan sebagainya, berdasarkan kaidah matematika dengan menyelidiki model matematikanya. Di sini model matematikanya berupa sistem pertidaksamaan linier yang memiliki banyak penyelesaian. Kemudian dari banyak penyelesaian itu kita ambil satu penyelesaian yang terbaik. Pertama-tama yang kita pelajari adalah pertidaksamaan linier dua variabel. Bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel bisa kalian lihat di sini. Dikatakan pertidaksamaan karena antara ruas kiri dan ruas kanan dihubungkan dengan tanda lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Kemudian dikatakan linier karena pangkat tertingginya adalah 1, sedangkan dua variabelnya adalah X dan Y. Nanti kalau kalian sudah masuk ke permasalahan program linier, tanda yang sering digunakan adalah lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Berikutnya contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel. Bisa kalian lihat yang pertama, 2x plus 5y lebih dari sama dengan 10. Yang kedua, 4x min 6y kurang dari sama dengan 12. Yang ketiga, x kurang dari 5. Ini adalah contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel dengan nilai y sama dengan 0. Bisa kita tulis x plus y-nya adalah 0 kurang dari 5. Demikian juga yang keempat, y lebih dari min 6, artinya pertidaksamaan linier dua variabel dengan nilai x sama dengan 0. Boleh kita tulis 0 plus y lebih dari min 6. Kemudian contoh yang kelima, x kuadrat plus 2y kurang dari sama dengan 4. Karena di sini ada kuadratnya, maka ini bukan pertidaksamaan linier dua variabel. Berikutnya kita belajar menentukan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian atau biasa disingkat DP dari pertidaksamaan linier dua variabel. Kita lihat contoh yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari 2x plus 3y kurang dari sama dengan 6. Langkah yang pertama, kita gambar terlebih dahulu grafik 2x plus 3y sama dengan 6. Jadi kita buat persamaan, karena 2x plus 3y sama dengan 6, grafiknya berupa garis lurus. Untuk menggambar grafik 2x plus 3y sama dengan 6, kita tentukan terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu koordinat. Yang pertama, titik potong terhadap sumbu x, artinya y-nya sama dengan 0. Kita ganti y-nya dengan 0, kita hitung 2x tambah 3 kali 0 sama dengan 6. Sehingga 2x tambah 0 sama dengan 6, x-nya sama dengan 3. Kita dapatkan titik potong 3,0. Jadi kita baca x-nya dulu baru y. Selanjutnya kita cari titik potong terhadap sumbu y, artinya x-nya sama dengan 0. Kita ganti x-nya dengan 0, kita dapatkan 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 6, atau 0 ditambah 3y sama dengan 6, kita peroleh y sama dengan 2. Sehingga titik potongnya dibaca x-nya dulu baru y, 0,2. Kemudian titik potong itu kita gambar dalam sumbu koordinat. 3,0 posisinya berada di sini, kemudian 0,2 posisinya berada di sini.
Kemudian kedua titik itu kita hubungkan dengan suatu garis. Kita akan mencari daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaian nanti posisinya berada di bawah garis ini atau berada di atas garis ini. Untuk mencari DP atau daerah penyelesaian, kita gunakan uji titik. Kita ambil sebarang titik, kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Saran saya, kita gunakan titik yang gampang dihitung, yaitu titik 0,0. Kita ambil titik 0,0 yang mewakili daerah yang berada di bawah garis ini. Kalau nanti ketika kita substitusi hasilnya benar, maka daerah yang diwakili oleh 0,0 tadi adalah daerah penyelesaian. Tapi ketika kita substitusikan hasilnya salah, maka daerah yang diwakili oleh 0,0 tadi bukan daerah penyelesaian. Kita hitung saja, kita masukkan 0,0 ke pertidaksamaannya, benar atau salah. Kita hitung, 2 kali 0 berarti 0, ditambah 3 kali 0 yaitu 0 juga, 0 tambah 0 sama dengan 0, kurang dari sama dengan 6, itu berarti sesuatu yang benar. Sehingga daerah yang diwakili oleh 0,0 yang berada di bawah garis ini adalah daerah penyelesaian. Dengan demikian, daerah yang di atas garis ini bukan daerah penyelesaian. Kemudian untuk membedakan daerah penyelesaian dan bukan daerah penyelesaian, untuk daerah yang bukan daerah penyelesaian kita arsir. Di sini yang diarsir adalah daerah yang bukan daerah penyelesaian. Kenapa demikian? Karena nanti kalau kita sudah berbicara dengan sistem pertidaksamaan linier, kalau yang diarsir DP-nya nanti gambarnya akan ruwet. Jadi kita sepakati di awal yang diarsir adalah yang bukan daerah penyelesaian. Berikutnya contoh yang kedua, tentukan daerah penyelesaian dari 3x plus 5y lebih dari sama dengan 15. Langkah yang pertama, kita gambar terlebih dahulu grafik 3x plus 5y sama dengan 15. Grafiknya berupa garis lurus. Supaya lebih cepat, kita bisa gunakan tabel. Kita tulis x, y, kemudian kita tulis di sini 0, artinya grafik memotong sumbu x atau y-nya 0. Berarti kita ganti y di sini dengan 0. Kita hitung 3x tambah 5 kali 0 sama dengan 15. Kita dapatkan y sama dengan 5. Selanjutnya kita tulis 0 di sini, artinya grafik memotong sumbu y atau x-nya sama dengan 0. Kita ganti x yang di sini dengan 0, kita hitung 3 kali 0 ditambah 5y sama dengan 15. Berarti y-nya sama dengan 3. Sehingga titik potongnya adalah 5,0 dan 0,3. Kemudian titik potong itu kita gambar dalam sumbu koordinat. 5,0 posisinya berada di sini, 0,3 posisinya berada di sini. Kemudian kedua titik ini kita hubungkan dengan garis. Ini adalah garis 3x plus 5y sama dengan 15. Kita akan mencari DP-nya, daerah penyelesaiannya. Nanti posisinya berada di bawah garis ini atau berada di atas garis ini. Langkah yang kita gunakan adalah kita gunakan uji titik. Kita ambil titik yang gampang dihitung untuk mewakili daerah yang di bawah ini atau mungkin juga daerah yang di atas ini. Kita ambil titik yang gampang dihitung yaitu titik 0,0. Berarti 0,0 posisinya di sini mewakili daerah yang berada di bawah garis 3x plus 5y sama dengan 15. Nanti ketika kita substitusi 0,0 ke pertidaksamaan ini, kalau hasilnya benar, maka itu adalah daerah penyelesaian. Kalau hasilnya salah, berarti bukan daerah penyelesaian. Kita hitung saja, titik 0,0 kita masukkan ke pertidaksamaan ini. 3 kali 0
ditambah 5 kali 0 lebih dari 15. Kalau kita hitung 0 lebih dari 15 adalah sesuatu yang salah. Karena titik 0,0 yang mewakili daerah di bawah garis, ketika dimasukkan ke pertidaksamaan ini hasilnya salah, maka yang di sini bukan daerah penyelesaian. Sehingga daerah penyelesaiannya berada di atas garis ini. Sekali lagi, daerah yang bukan daerah penyelesaian yang kita arsir. Berikutnya contoh yang terakhir, contoh yang ketiga. Tentukan daerah penyelesaian dari 4x min 3y kurang dari sama dengan 12. Langkah yang pertama, kita gambar terlebih dahulu grafik 4x min 3y sama dengan 12. Grafiknya berupa garis lurus. Kita gunakan tabel saja, kita tulis x, y, kemudian di sini kita tulis 0, artinya y-nya sama dengan 0. Kita hitung di sini untuk y sama dengan 0, maka 4x min 3 kali 0 sama dengan 12. Kita dapatkan x sama dengan 3. Kemudian kita tulis 0 di sini, artinya x-nya sama dengan 0. Kita hitung 4 kali 0 dikurangi 3y sama dengan 12. Kita dapatkan y sama dengan min 4. Artinya titik potongnya adalah 3,0 dan 0, min 4. Berikutnya, titik potong ini kita gambar dalam sumbu koordinat. 3,0 posisinya berada di sini, kemudian 0, min 4 posisinya berada di sini. Selanjutnya, kedua titik ini kita hubungkan dengan garis. Kemudian kita akan mencari daerah penyelesaiannya. Nanti posisinya berada di sini atau berada di sini. Kita gunakan uji titik. Sekali lagi kita pilih 0,0 untuk mewakili daerah yang di sini. Nanti kalau kita substitusikan ke pertidaksamaan ini hasilnya benar, maka daerah yang diwakili oleh 0,0 ini adalah daerah penyelesaian. Kalau salah berarti bukan daerah penyelesaian. Kita hitung saja. Kita masukkan 0,0 ke pertidaksamaan ini, maka 4 kali 0 dikurangi 3 kali 0 berarti 0 dikurangi 0 kurang dari 12. 0 dikurangi 0 itu adalah 0. Kalau kurang dari 12 itu adalah sesuatu yang benar. Maka daerah yang diwakili oleh 0,0 yang berada di sini adalah daerah penyelesaian. Berarti daerah yang di sini bukan daerah penyelesaian dan diarsir. Berikutnya silahkan dikerjakan tugas latihan program linear bagian 1. Tugasnya adalah menggambar daerah penyelesaian. Ada 4 buah nomor. Nanti kita bahas bersama-sama. Dan juga ada tugas yang harus dikumpulkan. Tugasnya sama, yaitu menggambar daerah penyelesaian dari 4 buah nomor berikut. Kita akhiri dulu. Selamat belajar. Tetap semangat. Tuhan memberkati.